Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam hari ini, kami berempat akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah teori bahasa dan otomata yang materinya itu konteks free grammar. Nah, sebelum ke materinya, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Di sini ada saya sendiri, Naufal Haki Fadlur Rahman dengan NIM 3411201097. Kemudian saya Naufal Pisabili dengan NIM 3411201057. Lalu ada saya, Huzardi Purnama, dengan NIM 3411201050. Dan yang terakhir ada saya Fabian Nabil Syahreja dengan NIM 3411201077. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang telah memperkenalkan dirinya. Lalu lanjut di sini kepada materi yang pertama, yaitu materi tipe bahasa akan dijelaskan oleh Saudara Levi. Kepadanya dipersilakan. Ya, baik, terima kasih Hakim. Di sini saya izin menjelaskan mengenai tipe bahasa. Jadi pada tahun 1959, Noam Chomsky menggolongkan bahasa menjadi 4 tingkatan yang dikenal dengan nama hierarki Chomsky. Berikut adalah contohnya. Di sini ada yang pertama tingkatan unrestricted, kemudian ada bahasa konteks sensitif, lalu ada bahasa bebas konteks, dan yang terakhir ada bahasa regular. Kemudian di sini ada tabel yang akan menjelaskan mengenai 4 tingkatan bahasa. Pada bahasa di sini ada reguler atau tipe 3. Untuk mesin automatanya di sini finite state automata atau FSA meliputi deterministic finite automata atau bisa disebut juga DFA dan non-deterministic finite automata yang bisa disebut NFA juga. Untuk batasan produksinya di sini ada alpha adalah sebuah simbol untuk variabel dan beta maksimal memiliki sebuah simbol variabel yang bila ada terletak paling kanan. Kemudian dari bahasa juga di sini bahasa ada konteks yang dari konteks free itu masuk ke tipe 2. Untuk mesin automatanya di sini push down automata yang bisa disebut PDA. Untuk batasan produksinya di sini alpha adalah sebuah simbol variabel. Lalu untuk tipe satunya yaitu konteks sensitif. Pada bagian mesin automatanya di sini linear bounded automata. Untuk di sininya A lebih kecil sama dengan alpha lebih kecil sama dengan beta. Untuk bahasa yang di sini ada tipe 0 yaitu struktur atau natural language. Untuk mesin automatanya di sini mesin Turing, untuk batasan produksinya tidak ada batasan. Kemudian di sini ada contoh terminal dan non terminal atau variabel. Untuk simbol terminalnya di sini ada huruf kecil misalnya A, B, C. Kemudian pada simbol terminal juga yang di bawahnya untuk simbol operator misalnya tambah, kurang, dan kali. Untuk simbol tanda bacanya yaitu koma dan titik koma. Untuk simbol tanda baca juga misalnya koma lalu satu. Untuk yang terakhir di sini string yang tercetak tebal misalnya if, then, dan else. Untuk simbol non terminal atau variabelnya di sini ada huruf variabel misalnya A, B, C dalam bentuk kapital. Kemudian ada huruf S kapital sebagai simbol awal, lalu string yang tercetak miring misalnya EXPR. Ya, bisa dilanjut untuk pembahasan selanjutnya. Ya, terima kasih Baik. kepada Saudara Levi yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya ada materi konteks free grammar yang akan dijelaskan oleh Saudara Abizar. Baik, saudara Hakim dan saudara Nova Levi. Di sini saya akan menjelaskan materi konteks free grammar. Nah, konteks free grammar sendiri atau CFG sendiri banyak digunakan untuk menentukan struktur bahasa pemrograman atau parser, serta belakangan ini CFG digunakan untuk merumuskan struktur XML. Nah, untuk contoh informal sendiri adalah sebagai berikut. Yang pertama ada palindrom atau unta yang terbaca sama dari depan atau belakang. Lalu ada Otto, Madami Madam, 0110, 11011, dan Epsilon. Nah, tata bahasa bebas konteks adalah suatu notasi informal untuk menyatakan definisi rekursif dari suatu bahasa, yang juga terdiri atas satu atau lebih variabel yang mewakili kelas-kelas untai. Terdapat aturan yang menyatakan bagaimana tiap untai dibangun. Aturan ini menghasilkan alfabet
kuntai lain yang telah diketahui atau keduanya. Nah, CFG juga dapat didefinisikan secara formal dalam bentuk G sama dengan V, T, SP dengan ketentuan V adalah himpunan variabel, T adalah himpunan terminal, S adalah starting symbol, P adalah himpunan aturan produksi. Nah, untuk contohnya sendiri sebagai berikut. I sama dengan himpunan S, lalu T adalah himpunan dari A dan B, lalu starting simbolnya adalah S, dan P-nya adalah S, S panah SS, lalu A, S, B, epsilon. Nah, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya baik, terima kasih ya kepada Saudara Puza. Lalu selanjutnya di sini ada materi derivasi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, oleh Noval Hakim. Ya silakan dilanjut. Nah, derivasi. CFG akan menghasilkan string melalui derivasi atau penurunan, di mana CFG harus menentukan variabel mana yang akan diturunkan terlebih dahulu, karena boleh ada lebih dari satu simbol variabel. Contohnya, S di sini menghasilkan Z, M, N, Z. M menghasilkan A, M, A, M menghasilkan Z, N menghasilkan B, N, B, dan N menghasilkan Z. Nah, lalu ada dua pendekatan yang dapat dipakai. Yang pertama, leftmost derivation dan rightmost derivation dalam menghasilkan sebuah string. Nah, jadi perbedaan dari leftmost derivation dan rightmost derivation ini adalah dari cara penurunannya. Contoh di sini start menghasilkan Z, M, N, Z, lalu itu diturunkan sesuai dengan contoh sebelumnya. Jadinya diturunkannya dari kiri ke kanan dan M itu diturunkan jadi AMA, terus lalu diturunkan lagi M di situ jadi ZAA Z ZAZANZ, lalu diturunkan lagi jadi ZAZABNBZ, lalu diturunkan lagi hingga ZAZABZBZ. Lalu kalau untuk yang rightmost derivation itu dia dari kanan ke kiri. Contoh, itu dia start menghasilkan ZMNZ, lalu disederhanakan terlebih dahulunya yang N. Jadi ZMBNBZ, lalu dilanjut dan seterusnya. Jadi proses derivasi dalam menghasilkan string dapat pula dinyatakan dalam bentuk parse tree. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Fabian. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai konteks pre-language. Untuk konteks pre-language ini yaitu proses derivasi CFG juga dapat digunakan untuk menghasilkan sekumpulan string yang disebut sebagai bahasa konteks pre. Sebuah string, misalnya W, dikatakan dapat dihasilkan atau digenerate oleh sebuah CFG, misalnya G, jika proses derivasi dimulai dari starting variable dan dengan mengaplikasikan produk rules dapat diakhiri hasilnya dengan string W tersebut. Jadi bahasa konteks pre misal L yang dihasilkan oleh CFG misal G merupakan semua string yang dapat diturunkan dengan mengaplikasikan semua kemungkinan production rules sehingga menghasilkan sequence terminal dari G tersebut. Untuk selanjutnya, di sini ada contohnya, yaitu contohnya diketahui G sama dengan A, B, lalu 0,1, lalu A besar dan B besar, di mana P adalah A menghasilkan 0 A besar B besar, lalu B-nya menghasilkan 1 dan B besar. Maka string yang dapat diterima diantaranya 0 berasal dari derivasi A besar menghasilkan 0, lalu 001 berasal dari derivasi A besar menghasilkan 0 A besar B besar, menghasilkan lagi 0 B besar, menghasilkan lagi 0 1. Lalu untuk selanjutnya ada 001 berasal dari derivasi A yang bisa dilihat sebagai berikut. Jadi bahasa konteks pre yang dihasilkan oleh G adalah L besar, G besar sama dengan 0,001, 0011, dan seterusnya. Mungkin selanjutnya akan dikembalikan kepada Bapak Moderator, Noval Hakim. Ya, baik kepada rekan-rekan sekalian yang telah menjelaskan materinya masing-masing. Mungkin saya cukupkan sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.